Kula pinangka wakilipun keluarga besar Sidul anak sekolahan ngaturaken kalepatan lahir lan batos minal aidin wal faizin. Sidul anak sekolahan badhe nggelar khusus cerita lebaran. Nggih menika Sidul anak sekolahan. Assalamualaikum minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin teman-teman sekalian. Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi ini hari raya kita harus sambut walaupun dengan prihatin. Tidak ada prihatin, saya makan lontong lagi, nggak makan nasi. Ayo, belum pada siap semuanya nih. Belum pada rapi, tapi makanan udah rapi. Ada lontong cap gome, ada yang pasti ada rendang limpah, rendang daging, ini rendang paru, Yang pasti sih rendang ayam, si gulai otak. Tante Dewi baru aja kelar masak. Ini kita baru selesai masak nih. Aduh, baru selesai mandi. Ini gulai otak seperti biasa sambil belajar. Ini kesukaannya semua, kesukaannya Bang Ranu dan harus ada setiap lebaran. Saya nggak tahu ya apakah di Betawi itu ada sungkeman, tapi yang pasti cium tangan pasti ada. Bersalaman ya, tapi kalau sungkeman mungkin karena tradisi Jawa barangkali ya. Lebih dulu karena saya lihat kan kalau saya datang ke rumah Mbak Dewi pasti semua keluarga duduk, terus yang tua sungkeman pertama kepada orang tua, kemudian turun kepada kakak. Jadi saya pikir apa tradisi ya, tradisi cukup baik ya. Oke. Oke, jadi Lebaran bersama Sidul itu dibuat kira-kira tahun 95, kira-kira 94, 95. Jadi memang waktu itu jujur agak mendadak juga permintaan dari SRTI. Jadi menjelang mau hari raya saya diminta untuk bikin khusus versi Lebaran. Waduh, susah juga mau dari mana ceritanya kan, karena versi Lebaran ini nggak ada hubungannya dengan cerita pada waktu itu. Nah, jadi jujur agak bingung saya konsepnya gimana. Dan mungkin itu salah satu ya bukan, saya nggak punya naskah, hanya punya catatan saja. Dan saya bingung mau mulai dari mana. Akhirnya saya mulai pulang sholat Id. Nah, saya mulai dari adegan Babe, Mandra sama Dul pulang sholat Id. Nah, dia pulang sholat Id, kemudian ya di tengah jalan ketemu anak-anak deh tuh, anak-anak, kemudian ya anak-anak bocah-bocah di kampung apa namanya cium tangan. Hubungannya oleh-oleh sama Hei, lihat lo. wah, Siapa sih lo? bikin gua kaget aja, hampir copot jantung gua nih. Yang lucu kan habis dia cium tangan pada ngantri deh. Babe nanya, Menito, oh iya Ton, jangan menito. Kita sana yuk. Satu aja dikasih. pada mau ngapain lo? Dah. Iya. Dah, gitu. Sana jalan dah, udah gua maafin. Ya. Mandra bilang, Ya abang, kayak agak ngerasain kecil aja. Lu bagi duit. Duit bakal apa? akhirnya Babe sadar ternyata tuh anak-anak pada nunggu duit, nunggu angpau gitu. Jadi artinya ya akhirnya Babe ngasih deh tuh angpau deh tuh. Nah, ini ngomong-ngomong soal apa ya, saweran atau angpau ini tradisi mana ya? Kalau mungkin lebih ke tradisi apa Nusantara ya, karena kalau di
bukan di Betawi, tapi mungkin hampir semua kalau Lebaran itu pasti ya kakek atau nenek atau orang tua pasti ngasih kita uang gitu. Tapi apakah itu menjadi sebuah tradisi? Apakah tradisi Betawi? Mungkin itu boleh dibilang tradisi Nusantara ya. Tapi dari mana awalnya saya nggak tahu. Apakah mungkin kalau kita dengar angpau itu adalah apa ya, tradisi dari Cina? Mungkin saja, walau alam saya nggak tahu. Tapi artinya itu tradisi yang cukup baik lah. Heran duit mulu. Jangan beliin petasan tuh. Awas lo beli petasan lo. Udah bang. Dul sama Babe nyampe rumah, nggak tahu si Karyo baru bangun tidur. Nah ini karakteristik yang dibilang kaum urban nih, kaum urban. Karyo baru bangun tidur mau sholat Id. Nah dia kaget, kok kita udah pulang. Bareng yuk. Bareng mau kemana? Loh, Babe ini gimana tuh? Kayaknya sembayang Id tapi. Ya, sembayang Id. Udah telat. Gini hari baru mau sembayang lo. Sekarang jam berapa, Dul? 8:30, Mas. Sekarang ketelatan. Kita baru pulang sholat Id. Babe yang bilang, sholat apaan lu? Lu semalam mau kemana? Nah ini cerita kaum urban lah. Sehingga dia terlambat bangun, jadi dia nggak ikut sholat Id. Lagian lu ngapain semalam? Ringkes-ringkes barang. Habis sholat Id, terus saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa? Gini hari pulang ke Jawa? Pak Bendot datang, dia juga ternyata udah sholat duluan gitu. Kak Karyo bingung, kok lo nggak bangunin gua gitu kan? Nah, kok nggak bangunin saya? Akhirnya ya terjadi pertengkaran kecil lah gitu. Bapak ini gimana toh? Mestinya saya itu dibangunin kan bisa bareng sholat Idnya. Sudah saya bangunin, saya goyang-goyang, diem aja. Saya tinggal. Masa saya suruh nungguin kamu sampai bangun? Malah saya yang dosa. Iya memang kalau mau ditampilkan seluruh mungkin agak bukan sulit ya. Cuman arti begini, biasanya ada dodol. Kemudian kalau kue ya kue kering kayak gini lah, kue nastar segala macam. Cuman apa namanya, kalau makanan beratnya kalau ketupat harus. Ketupat itu biasanya itu istilahnya sunnah tuh. Dan saya pikir di mana-mana bukan hanya Betawi. Ah cuman masalah sayur bisa macam-macam. Ada yang bikin lontong cap gome, ada yang juga bikin sayur besan, ada yang bikin lontong sayur. Artinya kalau sayur itu bisa ada yang pakai opor, ada yang itu sih macam-macam lah. Cuman artinya makan ketupat, belah ketupat itu di mana-mana secara nasional menandakan bahwa kita beridul fitri. Itu dari mana ya, itu juga kisahnya juga belum nggak tahu saya, mungkin kita harus riset nih. Tapi artinya makanan ketupat itu wajib. Nah, sebetulnya harus ada juga biasanya Betawi itu kalau ada ketupat pasti ada yang namanya semur, tapi semurnya beda nih. Ini semurnya pakai ini dagingnya bukan daging sapi, tapi daging kebo gitu loh. Nah itu biasanya kalau di rumah orang Betawi harus ada semur daging kebo tuh, walaupun cuma sepiring gitu kan. Nah kemudian kalau makanan yang lain ya normal lah. Ya tadi saya bilang ada dodol segala macam. Cuman tentu itu yang saya mainkan. Engkong marah-marah tuh sama si Nyak Rodiah karena dia tahu gigi nggak ada. Gue suruh makan ketupat, suruh makan daging, suruh kuenya pada keras-keras semua. Iya, mampu udah suruh deh. Gue heran kalau lebaran anak-anak ini ya nenek-nenek lagi beli kue jam gini. Tuh dibanting aja nyaring, apalagi digigit. Kenapa lo nggak bikinin gue bubur? Kelewatan sebenih. Gini aja udah juga nongol. Makin tadi berantem tuh, bikinin gue bubur. Nyak bilang ketupat. Ya begitulah kira-kira. Udah lapar nih, ada makanan nggak? Lah, ono banyak ketupat. Bikin gue bubur sana. Bubur, ketupat no ada di dalam. Bubur, gue nggak tahu. Ketupat. Gue nanya bubur. Ketupat. Bubur. Ketupat. Ya kalau kita memahami tradisi itu kan kebiasaan ya, walaupun itu bukan menjadi satu kewajiban ya, tapi kebiasaan pasti yang muda datang sama yang tua. Itu tradisinya. Tapi mungkin saja yang tua juga bisa datang kepada yang muda karena mungkin situasi dan kondisinya itu yang membuat waktu itu engkong marah ya, dia udah nungguin di rumah, anak gak datang, kemudian si Mandra juga nggak datang, dia kesel lah tapi kalau bicara tradisi, kalau lebaran itu biasanya yang muda itu datang kepada yang tua. Tapi hampir seluruh Nusantara
di mana cium tangan itu kan mungkin rasa menghormati kepada orang yang mungkin lebih tua secara umur, atau mungkin ada orang yang punya wibawa, maaf mungkin raja segala macam. Ini kan tradisi dari kalau saya pahami zaman kerajaan kan, itu turun temurun. Karena apa? Menjadi kisah gitu kan, bahwa kalau kita menghargai orang yang lebih tua, kita cium tangan. Itu istilah takzim atau hormat kita kepada orang yang jauh lebih tua. Ayo, sedot tangan orang tua lo nih. Sedot. Udah, jangan dipisahin, antepin. Jangan dipisahin. Maafin saya ya, Pak. Ya, sama-sama. Orang tua ya banyak salah. Besok tahun belakang saya dibangunin ya. Ya kalau masih hidup. Orang itu nggak tahu. Mudah-mudahan masih hidup. Nah, mudah-mudahan tradisi ini harus kita pertahankan nih teman-teman nih, sahabat Sirano nih. Jangan sampai tradisi cium tangan itu sudah hilang, karena itu bagian dari bagian dari penghargaan kita kepada orang yang jauh lebih tua daripada kita. Sebetulnya kalau secara usia Pak Tile itu juga belum terlalu tua loh. Kalau kita ngeliat muka barangkali umur 70-an ya. Waktu itu beliau belum 70, masih 60. Tapi memang Pak Tile ini boleh dibilang satu keluarga. Ada beberapa orang yang sama dengan dia. Artinya apa? Gigi habis. Jadi gigi, maaf, mungkin ada orang yang beruban cepat. Kemudian ada yang mungkin lebih keriput. Tapi ada orang juga yang giginya habis duluan. Nah, Pak Tile nih itu. Beneran, Babe datang duluan. Ngirit ongkos. Nanti dulu. Gue lagi memarah. Emang dasar nggak punya pikiran, nggak ada hormatnya sama orang tua lo. Lu enak-enakan tidur di rumah lu, molor. Gua nungguin di rumah gua. Kemana otak lu? Nah, dengan postur seperti itu, orang kurus, kemudian kemudian gigi nggak ada, itu kan sebetulnya enak, menarik untuk kita bikin sebuah kisah ya. Udah nggak sayang sama orang tua, gua masih hidup aja lu nggak menengokin. Apalagi gua mati, kuburan gua nggak yang ngurusin. Tiap hari diinjekin kebo, injekin kambing. Apa kerjaan lu? Ya, Babe, jangan ngomong begitu dong, Be. Habis gimana dong? Nah, opletnya nggak ada tuh. Tuh, lagi dibetulin tuh sama si Dul. Mana si Dul? Si Mandra. Oplet idanan dia bukan bikin bener, bikin ambruk bisa. Dan dia bisa menghidupkan suasana. Dari sebetulnya kayak masalah makan kue segala, itu improvisasi dia aja. Awalnya improvisasi, makanya tadi saya bilang di edisi Lebaran Sidul bersama Sidul itu sebetulnya lebih banyak improvisasi. Saya hanya mencatat adegan per adegan saja, karena saya bahasanya cuman roughnya aja, scene 1 ini, scene 2 ini, scene 3 ini. Makanya itu konsepnya kan one day shooting, one day movie. Ya, dia datang kemari. Bagus dah, rajin. Mas, mana dua? Gak pakai. Mandra, emang dasar nggak punya pikiran, lu nggak punya otak. Lebaran bukan datang ke rumah orang tua, malah nongkrong di situ. Siapa yang nongkrong di situ? Orang lagi danain oplet. Oplet tuh emang apa lu juga beres? Iya. Caburin ngapa di ngempang? Ya lu jangan ikut campur lu. Malas-malasin gua aja. Sebenarnya mana? Ono lagi tidur. Gila kali Lebaran tidur bukan datang ke rumah orang tua. Nanti pertanyaannya kok cuman ada Jenab, tidak ada Sarah kan? Nah, ini juga menjadi pilihan saya waktu itu. Babe lo baik. Sehat, Cing. Alhamdulillah. Ya syukur deh kalau baik sih. Bang, kita bungkusin dodol yuk. Bungkusin dodol? Dodol apaan lo? Dodol yang buat Babe. Ya dalam tanda kutip Babe tuh nggak setuju kalau Dul itu sama Jenab gitu loh, karena ya sebetulnya kan si Dul sama Jenab tuh masih saudara, masih sepupu gitu. Nah jadi maknanya itu sebetulnya, karena itu ada bahasa terima kasih. Kalau orang Betawi bilang terima kasih, ini lo gua kasih, lo juga ngasih gua, itulah take and give-nya seperti itu. Lah kan udah dibungkusin si Atun. Dodolnya mana lagi? Dodol lo. Bungkusin apa kek deh? Jadi Bang. Bayangin di situ ada Atun. Tun, cepetan deh. Atun Babe lu pulang tuh. dengan tetap saja dia buka salon, ya kan, karena dia pikir kalau ya Lebaran masih boleh cari duit dong daripada gua ngelamun di rumah. Dan kebetulan kan Mandra lagi betulin oplet, jadi ya sambil nunggu Atun terima tamu lah untuk make up kan. Tun, udah Tun. Ayo. Tun. Tonton. Apa sih Mas kalian?
jangan nyala. Nah kemudian kalau ya Mandra ya saya ceritain seperti itu. Mandra, mau kemana lo? Mau ke warung sebentaran. Panasin tuh mesin. Warung lu pikirin. Lah oplet mogok, suruh panasin aja. Kurang panas, bakar. Ya Mandra lah dia sama Karyo itu bukan berantem sebetulnya, tapi memang begitu. Mandra sama Karyo kalau ketemu pasti begitu. Pasti apa ya, konflik, tapi bukan berantem bertengkar, tapi apa ya, adu argumentasi. Itulah hidupnya apa namanya, kisah Sidul pada waktu. Ya kalau gue tahu penyakitnya mah udah waras. Gue juga hidup loh, belum ketahuan berarti. Oh, kalau aku punya oplet ini ya tak bikin akuarium. Lu kan membonceng, resek lu ah. Udah kok jadi. Sono. Biarin mau jadi kagak ah. Ajir itu satu tokoh juga yang tidak bisa disepelekan loh. Dia sebagai si Kang Eman itu dia tukang apa ya, tukang kredit keliling kampung. Dia menghidupkan suasana. Ya artinya kalau dia ketemu maknya dia pasti akrab. Dia nggak akrab kalau cuma ketemu Karyo aja, karena Karyo selalu kalau ditagih ngumpet gitu kan. Sama-sama Atutun. Aduh wangi banget Atutun. Seperti kuburan masih baru. Sana masuk deh. Kalau ketemu Mandra ya ada cuman, tapi artinya nama asli dia Muhajir atau kemudian dipanggil Ajir. Dia sebagai Kang Eman, Kang Maman, segala sebagai tukang kredit keliling. Sebetulnya dia juga pemain teater, dia pemain teater bagus. Kenal Aidin, wal Faidin atuh. Lebaran teh masih kerja saja Mandra. Ya Kang Eman. Saya kemari mau lebaran. Lebaran begini kok masih nagih tuh. Kemudian sering juga main lenong gitu. Artinya dia matang sebagai pemain. Jadi walaupun peran dia kecil, tapi tukang kredit itu bisa menghidupkan suasana cerita sehingga orang nggak lupa dengan tokoh tukang kredit itu. Lebarannya saja mah saya maafkan. Iya. Saya tiba. Adim. Iya, pada intinya Idul Fitri itu ya kalau dalam pengertian hari kemenangan, tapi sebetulnya ini hari kebahagiaan anak-anak sebetulnya, di mana anak-anak bisa pakai baju baru, kemudian dia bisa nenamu, kemudian dia bisa minta amplop, minta angpau. Nah kemudian kalau kembali lagi ke main petasan itu kembali lagi ini sebuah tradisi. Jadi kalau di Betawi itu ada dua, kalau itu apa untuk tiga sebetulnya, satu beduk. Biasanya kan kalau lebaran itu pasti muter tuh, duk Allahu Akbar Allah. Kemudian kedua apa? Ada lagi petasan. Nah, yang ketiga ada lodong, namanya lodong. Lodong tuh bambu yang dibikin isinya itu apa namanya? Apa sih kayak karbit. Nah, itu kalau dikasih api dia meledak tuh. Nah, jadi artinya itu sebetulnya apa ya? Kesenian daerah yang khas yang saya pikir hampir semua daerah di Nusantara ini ada itu apa kesenian lodong itu. Sama juga dengan petasan, tapi saya yakin juga kalau petasan mungkin tuh kembali lagi ini mungkin tradisi dari Cina barangkali ya, karena untuk pembuatan petasan ya secara nyatanya memang mereka jauh lebih hebat. Artinya itulah apa ya untuk nah sementara kalau yang lain kayak misalnya Babe Mandra Awe Basuki Lari itu improvisasi dia tuh, dia memang paling kalau bahasa Betawi paling gila. Artinya begitu ruang kosong itu kan gambarnya luas tuh, dimana Babe lari dari rumah kemudian nggak tahu yang paling bahaya sebetulnya Basuki itu hampir kena petasan bener tuh. Nah jadi itu adegan yang menarik buat saya tuh, ending dari apa namanya Lebaran bersama Sidul. Dia anak dulu udah pasti tua, sekarang mah pada mati lagi. Aduh. Ya, Sasku. Bapak lu ntar gua tiba di atas lu. Aduh. Injak letet.
dalam hari raya Idul Fitri ini ingin sekali saya minta keikhlasan teman-teman atau sahabat Sirano untuk kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Babe yang meninggal pada tahun 95. Kemudian Pak Tile, beliau meninggal pada tahun 98. Kemudian Pak Bendot, beliau meninggal pada tahun 2001. Dan Ibu Rodiah, beliau meninggal pada tahun 2002. Dan almarhum Basuki, beliau meninggal pada tahun 2007. Mudah-mudahan amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua sahabat Sirano yang sudah subscribe, kemudian banyak memberikan komen terhadap Rumah Sidul yang terpaksa saya hancurkan. Saya jujur ada surprise dengan komen-komennya itu, dan terima kasih dengan yang like, kemudian ya akhirnya Sidul ini betul-betul di-share kepada teman-teman. Dan alhamdulillah dengan itu saya ya harusnya udah lama tapi baru datang yang namanya silver button itu. Ya terima kasih sekali lagi, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh sabeni babenya Sidul. Ngucapin minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Saleh-saleh kate begitu ya. Lu juga mandra, gua maafin.